Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati. Sebelum saya mulai presentasi saya kepada Bapak Fajar Nur Rahman selaku CEO atau pemimpin di Fajar Jaya Media Penerbit. Di sini saya akan menjelaskan bisnis yang sudah saya kembangkan dari seminggu yang lalu. Bisnis ini baru dibentuk, namanya Original Bookstore. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa buku-buku bajakan itu sangat meresahkan. Bukan hanya meresahkan kepada para pembaca yang mengganggu sebuah integritas dirinya atau sebuah moral baik yang ada pada dirinya, tapi juga justru mengganggu sekali pada penulis-penulis Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Karena buku-buku bajakan ini memang sangat merugikan mereka sebagai penulis. Penulis tidak akan menerima royaltinya sepeser pun dari penjualan buku bajakan. Karena buku bajakan, ya bajakan, royaltinya nggak bakal ngalir ke penulisnya. Maka dari itu penulis bisa saja dia putus asa di dalam jalannya untuk menulis buku lagi. Dan akhirnya Indonesia udah literasinya makin rendah, penulisnya juga makin tidak ada, ya rusaklah moral orang-orang Indonesia. Dan di sini Original Bookstore, di sini kita ketuanya ada Syafiq, Muhammad Syafiq Rija, dan kita bagi-bagi tugas. Ada Ariel untuk riset buku yang seluruh Indonesia nanti kita akan adakan di aplikasi kita, dan riset toko pembelian si Gilang sama Alwan. Nah, masalahnya apa sih? Di sini saya memaparkan ada 4 masalah yang ada di bisnis saya ini. Yang pertama, banyaknya buku bajakan. Seperti saya udah bilang tadi, banyaknya buku bajakan di Indonesia. Jadi ini menjadi sumber masalah dari semua masalah sebetulnya. Dan yang kedua, masalahnya banyak orang yang bingung mau baca buku apa. Maka dari itu, di sini juga ada bingung mau cari bukunya di mana. Dan yang terakhir, bingung mau mengenal seseorang dari mana. Banyak toko-toko seperti toko-toko revolusi yang belum kita kenal, dan kita biasa ngelihat seperti ada fotonya. Di sini ada Bapak Bung Karno, ya ada Che Guevara. Kita hanya tahu lewat foto-fotonya, biasanya di Instagram atau di TikTok atau dimanapun itu, di koran mungkin kalau masih ada yang baca koran. Tapi kita tidak tahu kisah hidupnya. Nah, maka dari itu biasanya orang bingung mau mengenal dia dari mana. Maka sebetulnya jalan gampangnya kita bisa googling. Tapi untuk mengetahui lebih dalam orang itu, kita bisa membaca buku-bukunya. Buku-bukunya bisa kita temukan di toko-toko yang tersebar di Indonesia. Karena kan cetakannya mungkin terbatas ya, stoknya sudah terbatas karena mungkin tidak dicetak lagi. Nah, kita bingung tuh mau nyari bukunya di mana, karena kan tersebar luas di Indonesia dan kita nggak tahu ada di mana bukunya, mau beli di mana, mau baca di perpustakaan juga bingung. Di perpustakaan ada atau enggak ya, nanti kita datang tahunya nggak ada, kan rugi ongkos juga. Jadi maka bingung kita mau mengenal seseorang dari mana, dari bukunya. Kita cari nanti di di aplikasi saya ini bakalan ada fitur yang mencari buku dengan nama penulisnya ataupun judulnya ataupun orang yang ada di buku itu gitu, di dalam buku itu. Nah, lanjutnya solusinya kita membuat aplikasi atau website pencarian buku dengan kata kunci seperti judul, genre, atau penulis. Dan yang kedua, kita cantumkan lokasi perpustakaan yang ada buku itu. Yang selanjutnya
kita juga cantumkan apabila si yang calon membaca buku itu mau meminjam bukunya gitu. Nah, kita juga cantumkan nih, buku itu ada di perpustakaan mana, di lokasi yang ada di sekitar dia. Jadi kita pakai fitur lacak lokasi juga, pokoknya perpustakaan yang ada di dekat dia, yang ada bukunya itu, kita bakalan taruh di paling atas gitu. Dan yang terakhir, kita juga untuk menekan, maka mungkin juga menghilangkan buku bajakan, kita juga cantumin link pembelian buku online ataupun Google Maps pembelian buku offline, toko buku yang offline. Nah, nanti tugas kita apa? Tugas kita memverifikasi kalau buku itu tuh benar-benar bukan bajakan, buku itu benar-benar original gitu. Itu nanti kita verifikasi dari tokonya, penjualnya, terus sama misal di aplikasi Oren, nanti kita verifikasi dulu buku ini original atau bajakan. Harus 100% original, nanti linknya kita cantumkan, kita taruh di aplikasi kita. Fun fact story-nya, ya saya jujur nih, saya pernah baca buku bajakan, dan buku bajakan itu sangat-sangat nggak enak buat dibaca. Kertasnya burem, fontnya juga berantakan, acak-adul. Nah, yang paling kita nggak suka itu cetakannya, kertasnya lepasan, jadi lemnya nggak kencang. Udah gitu, gambarnya cover depannya biasanya burem. Itu tanda-tanda buku bajakan. Walaupun memang harganya murah, tapi kualitasnya nol gitu, sama sekali nol. Dan dari situ kita udah berdosa juga, kita menzolimi para penulis yang udah capek-capek menulis buku itu bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya. Nah, ini line canvasnya, ada problem yang sudah saya jelaskan tadi. Customer segmentnya itu adalah pembaca umum di seluruh Indonesia, terutama kepada pelajar, mahasiswa maupun pencinta buku, kolektor buku dan lain-lain. Nah, ini ada unique value-nya. Temukan buku apapun dimanapun dengan mudah dan legal tentunya. Solusinya kita pakai aplikasi website pencarian buku dengan tampilan yang menarik, semenarik mungkin dan sesederhana mungkin agar pelanggan bisa nyaman dan puas menggunakan aplikasi tersebut. Channelnya kita website resmi dari atau enggak aplikasi mobil yang mudah diakses dan cepat oleh siapa saja dimanapun dan kapanpun. Revenue streamnya kita ada komisi afiliasi dari penjualan buku online ataupun dari iklan dari penerbit yang sudah masuk ke dalam aplikasi kita. Seperti penerbit Fajar Media nanti bisa memasukkan buku-bukunya di sini, bisa mengiklankan maupun mencetak bukunya, mencantumkan link pembelian bukunya di aplikasi kita. Nah, ada cost strukturnya juga, pengembangan aplikasi dan website tentunya agar customer bisa nyaman, pelanggan bisa nyaman menggunakan aplikasi kita. Nah, ada key metricnya, jumlah pengguna aktif bulanan, biasanya itu seperti indikator keberhasilan. Indikator keberhasilannya berupa banyaknya pelanggan yang memakai aplikasi kita dan kita rekap secara per bulan gitu. Yang kedua ada jumlah pencarian dan buku yang ditemukan di aplikasi kita. Ini indikator kedua. Dan yang ketiga ada persentase klik ke link pembelian buku maupun ke Gmaps-nya. Dan yang terakhir key metricnya atau indikator keberhasilannya ada feedback dan rating dari aplikasi. Dan yang terakhir ada on-fair NVTech. Ini ada integrasi data buku dan berbagai sumber resmi dari toko, perpustakaan maupun link pembelian online yang resmi. Breakdown revenue stream, aliran pendapatan dari bisnis yang dijalankan. Pasti sini banyak yang bertanya-tanya dari mana hasilnya kita mendapatkan keuntungan dari aplikasi yang sudah kita buat. Yang pertama dari hasil penjualan buku di platform. Tentunya nanti ada komisi
dari penerbit seperti penerbit Fajar Media, nanti mungkin bisa gabung ke aplikasi kita, ke bisnis kita. Yang kedua dari iklan buku baru atau bestseller yang dipromosikan berbagai penerbit di Indonesia. Sampai di sini Pak Fajar ada pertanyaan? Mungkin jika saya ingin mengiklankan buku saya, berapa persen yang harus saya bayar ke perusahaan Anda untuk mengiklankan buku-buku saya tersebut? Kecil saja sebetulnya, hanya 2%, 2% Pak Fajar. Karena kita memprioritaskan gitu buku-buku di Indonesia untuk terus diakses bagi orang-orang Indonesia tentunya. Karena mengingat literasi di Indonesia itu semakin rendah, karena banyak buku-buku yang mahal harganya tentu. Jadi orang-orang Indonesia agak kesulitan membeli buku baru maupun buku bekas gitu. Buku bekas pun harganya masih mahal, karena mungkin entah apa karena pajaknya. Di luar sana, di negeri asing antah berantah, buku-buku itu murah dijual, karena buku itu keperluan utama bagi seseorang. Di sana kita bisa dapat ilmu, dapat pengetahuan, dapat mengenal seseorang yang jauh hidup dari yang zaman sekarang kita hidup. Hanya 2% saja Pak Fajar ya. Mungkin. Selanjutnya. Nah, ini ada market size-nya, peluang pasar dalam metode top down, berdasarkan pendekatan top down. Nilai pasar buku fisik di Indonesia mencapai sekitar 26 triliun per tahun. Itu dari kata data 2022. Dengan asumsi 30% populasi di Indonesia aktif membaca buku, yang di dalamnya terdapat pembaca umum yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, dan pencinta buku. Terdapat sekitar 83 juta pembaca potensial, jika 10-15%-nya diantaranya menggunakan platform pencarian buku legal seperti Original Bookshop dengan rata-rata komisi 24-40 ribu per pengguna itu per tahun ya. Maka total potensi dasar diperkirakan mencapai 200-500 miliar per tahun. Insya Allah itu akan kita usahakan gitu. Nah, ini ada UI-nya, tampilan aplikasi sederhana kita seperti ini. Nah, jadi nanti di sini ada dashboardnya, di sini juga ada buku-buku yang bestseller dari misalnya dari penerbit Pak Fajar ingin mempromosikan bukunya di aplikasi kita, nanti kita taruh di daftar paling atas buku-bukunya. Hanya 2% untuk komisinya. Nah, ini ada bukunya, nanti di sini ada ringkasan isi buku, berapa halaman, terbitan tahun berapa, dan juga ada nama penulis tentunya. Sini ada gambar cover buku, cover depan dan cover belakang, dan ada link pembelian, link Google Maps kalau mau beli bukunya offline ataupun ingin meminjam di perpustakaan bisa. Nah, mungkin ada pertanyaan terakhir Pak Fajar bisa disampaikan kepada saya. Kalau untuk desain ya, kalau untuk desain itu dari pihak perusahaan saya atau perusahaan Anda? Nah, misal untuk desain kayak pengiklanan, desain pengiklanan itu sudah kami tampung Pak Fajar, insya Allah. Nanti kita ada timnya tersendiri. Untuk desain itu udah Pak Fajar terima beres, sertakan bukunya aja, bukunya sama ringkasan bukunya. Nanti yang memproses tentunya tim dari kami. Pokoknya Pak Fajar udah terima beres semuanya, tinggal luncur bukunya ya. Siap. Mungkin segitu aja presentasi singkat dari saya. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.